Cinta dan perang, dendam dan rindu, Cut Nyak dan Teku Umar. Demi darah para syuhada, aku hidup untuk perang dan cinta yang abadi. 29 Juni 1878. Di bumi Aceh yang dibakar perang, kabar duka mengguncang hati seorang perempuan besi, Cut Nyadin. Suami pertamanya, Teku Ibrahim Lamga, gugur di medan laga. Tubuhnya tiba di Lampadang Aceh dalam karung goni. Kepala terpisah dari tubuh. Di hadapan jenazah, Cut Nyadin merobek pakaiannya, menghamburkan rambutnya, lalu berteriak, "Demi Allah, aku bersumpah takkan kusisir rambutku sampai kafir Belanda lenyap dari tanah Aceh ini." Di saat hati Cuknya hangus oleh dendam, datanglah sepupunya, Teku Umar. Matanya tajam, tubuhnya berlumur debu, membawa 250 pasukan rencong. Aku datang, bukan dengan emas, tapi dengan pedang. Terimalah aku, dan bersamamu kita kubur penjajah di tanah kita sendiri. Di bawah bayang-bayang rembulan, Teku Umar mengutarakan lamarannya. Cut Nyadin menatapnya tajam. "Aku terima Umar, tapi dengan syarat aku harus di garis depan membunuh Belanda dengan tanganku sendiri." Umar tersenyum getir. Justru itulah perempuan yang kucari. Bukan perhiasan rumah, tapi senjata di medan perang. Tahun 1883, Teku Umar membuat keputusan kontroversial berpura-pura menyerah kepada Belanda. Ia menerima gelar Teku Johan Pahlawan dan pasokan senjata 17.000 pucuk. Cut Nyadin geram. "Kau lebih sering minum anggur di meja Belanda daripada membaca Al-Quran." Namun Umar berbisik di telinganya malam itu, "Sabarlah Din, aku akan memukul mereka dengan peluru mereka sendiri. Bersabarlah, rencongku tetap milik Aceh." Saat Umar berhasil membantai 32 serdadu Belanda di kapal Nisero, ia mengirimkan rencong berlumur darah ke Cut Nyadin bersama sepucuk surat. "Ini pertunanganku yang sesungguhnya, darah musuhmu, persembahan cintaku." Dalam strategi paling berani, Teku Umar menyusupkan Cut Nyadin sebagai tahanan ke markas Belanda. Malam hari, Cut Nyadin mencatat posisi meriam dan rute patroli di atas daun pisang, lalu dikirim lewat bocah-bocah desa. Dan malam terakhir di Betong, 10 Februari 1899, menjelang penyerangan ke Melaboh, Teku Umar memeluk Cut Nyadin di bawah pohon waru.
Bila aku syahid besok, jangan turun dari bukit, tembak dari atas sampai pelurumu habis. Jangan biarkan Belanda menyentuh tubuhku hidup-hidup. Den mengikatkan kain putih di lengan Umar. Kau pulang bawa senjata Belanda atau jasadmu. Keesokan harinya, Umar gugur, peluru menembus dadanya di pantai ujung Kalak. Belanda memegang kepalanya dan memajangnya di atas meriam sebagai peringatan. Saat jenazahnya dibawa, Cut Nyadin memecahkan kendi air di depan rakyat. Air mata untuk suhada, haram hukumnya. Kambang, ambil senapan ayahmu, kita perang sampai akhir. Dalam hutan, Cut Nyadin memimpin sisa pasukan dengan tubuh yang makin renta. Rabun katarak, kaki bengkak, senjata tinggal rencong pusaka Teku Umar. Karena iba melihat Cut Nyadin hanya makan rebung dan kulit kayu, Panglaut, pengawalnya, membocorkan keberadaan markasnya kepada Belanda. Saat pasukan Marsose mengepung, Cut Nyadin berteriak lantang. Katakan pada Gubernur Jenderal, Cut Nyadin hanya tunduk pada Allah. Masa pengasingan di Sumedang, Jawa Barat. Cut-nya dikenal penduduk sebagai ibu perbu. Setiap malam, ia duduk di beranda rumah pengasingannya, memeluk rencong Teku Umar, melantunkan syair-syair perang Aceh. 6 November 1908, saat ajal mendekat, Cut-nya berbisik, Umar, tunggu aku di surga. Kita lanjutkan perang di sana. Jenazahnya dikubur tanpa nisan. Hingga tahun 1959, seorang warga mendapat mimpi tentang seorang perempuan Aceh yang berkata dalam mimpinya, pulangkan aku ke sisi Teku Umar. Sepucuk surat ditemukan, surat Cut Nyadin untuk Cut Gambang, anaknya. Jadilah air mata yang membakar dendam, bukan air mata yang melemahkan. Di makam Cut Nyadin di Sumedang, selalu ada bunga segar di atas pusaranya. Konon dari keturunan Teku Umar diam-diam datang setiap malam Jumat.